Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NPM 190323037 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah karya tulis ilmiah dengan topik kreativitas dan ekspresi diri bagi generasi Z yang berjudul Fashion sebagai bentuk ekspresi diri di kalangan mahasiswi program studi manajemen Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Asri Nur Anissa Dewi, yang telah memberikan bimbingannya hingga selesainya penulisan karya tulis ilmiah ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan kepada pendahuluan karya tulis ilmiah ini. Seperti yang kita tahu, penting untuk diakui bahwa fashion tidak hanya sekedar pakaian, tetapi juga merupakan bagian integral dari ekspresi diri dan identitas individu atau komunitas. Pada era modern ini, gaya fashion menjadi lebih beragam, mencerminkan keunikan dan individualitas setiap orang. Mahasiswi sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang dinamis seringkali menggunakan fashion sebagai cara untuk mengekspresikan diri, membedakan diri, dan menciptakan identitas yang unik. Selain itu, pergeseran dalam konsep fashion dari pakaian dan aksesoris ke barang-barang fungsional dengan desain yang kompleks dan unik mencerminkan perubahan dalam perspektif fashion. Fashion tidak lagi hanya tentang penampilan fisik, tetapi juga melibatkan elemen-elemen desain yang menciptakan pengalaman fungsi dan visualnya. Penting juga untuk dicatat bahwa pengguna fashion, terutama di kalangan mahasiswi, dapat merasakan tekanan untuk tampil modis dan unik. Fashion menjadi sarana untuk membangun dan mengkomunikasikan serta meningkatkan nilai diri dalam konteks pendidikan serta program studi manajemen. Mahasiswa tidak hanya dihadapkan pada tuntutan akademis, tetapi juga memiliki keinginan untuk menunjukkan eksistensi mereka melalui gaya dan fashion yang mereka pilih. Selanjutnya terdapat teori yang pertama, yaitu fashion. Definisi fashion yang diberikan oleh berbagai ahli mencerminkan sudut pandang yang beragam, yang menunjukkan kompleksitas dan multifase dari fenomena ini. Yang pertama menurut Alex Tio, yang menekankan sifat sementara dan kebaruan dalam fashion, yang menyatakan bahwa ini adalah antusiasme singkat yang melibatkan jumlah orang yang relatif besar terhadap suatu inovasi tertentu. Selanjutnya, menurut Thomas Carlyle, yang menganggap bahwa fashion sebagai simbol jiwa, yang dimana pakaian yang dikenakan oleh seseorang mencerminkan jiwa pemakainya sebagai bagian dari kultur sosial, yang menggarisbawahi konsep bahwa fashion bukan hanya tentang penampilan fisik, tetapi juga dapat mencerminkan nilai-nilai dan identitas budaya seseorang. Selanjutnya, menurut Malcolm Gardner, menekankan pada tindakan melakukan dalam arti Latin yaitu factio, yang menekankan pada unsur pemakaian sebagai bentuk fashion. Sementara menurut Roland Barthes, yaitu melihat fashion sebagai sistem tanda yang menunjukkan identitas dan nilai budaya seseorang. Dan yang terakhir menurut Troxel dan Stone, yaitu menambahkan dimensi kelompok. Dalam definisi fashion, mereka menggambarkan fashion sebagai gaya yang diterima dan digunakan oleh mayoritas anggota kelompok dalam satu waktu tertentu, yang menyoroti bahwa aspek sosial dan kolektif dari fenomena fashion. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu ekspresi diri. Fashion kini dianggap sebagai alat untuk memamerkan dan menonjolkan tampilan pemakainya.
yang mencakup barang-barang fungsional lainnya dengan desain kompleks dan unik. Hal ini menunjukkan bahwa fashion tidak lagi terbatas pada aspek fisik semata, tetapi telah menjadi bentuk ekspresi karakter yang lebih holistik. Fashion tidak hanya sebagai busana, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi diri karakter, yang menekankan bahwa fashion memungkinkan seseorang melakukan berbagai peran dalam hidup, menunjukkan bahwa fashion tidak hanya mencerminkan identitas tetap, tetapi juga dapat berubah sesuai konteks dan situasi. Teori yang ketiga mengenai tren fashion. Tren dapat diartikan sebagai bentuk beragam mode atau bentuk terkini pada suatu titik tertentu, yang mencakup berbagai aspek seperti pakaian, gaya rambut, pola hias, penggunaan hijab, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut KBBI, tren merupakan sesuatu yang sedang dibicarakan, dirasakan, dipakai, atau digunakan oleh banyak orang pada suatu titik waktu atau masa tertentu. Dalam konteks fashion, tren fashion mengacu pada mode pakaian dan perhiasan yang populer dalam jangka waktu tertentu. Seseorang yang memilih gaya hidup untuk menjadi fashionable cenderung terus mengikuti perkembangan fashion modern dan selalu mengikuti tren yang ada. Seperti yang sudah saya lampirkan pada grafik ini, pada pernyataan pertama mengenai apakah Anda setuju fashion sebagai bentuk karakter diri seseorang, pada pernyataan ini didapatkan sebanyak 25 responden yang mengisi setuju dengan frekuensi 22, persentase 88%. Selanjutnya, pernyataan kedua mengenai apakah Anda berbusana dengan tema tertentu di sebuah acara. Mayoritas responden mengisi setuju dengan frekuensi 24, sedangkan presentasi 96%. Selanjutnya, pernyataan ketiga mengenai apakah menurut Anda cara berpakaian Anda sesuai dengan kepribadian Anda. Mayoritas responden yang mengisi setuju dengan frekuensi 21, persentase 84%. Selanjutnya, pada pernyataan keempat mengenai ketika berbusana lebih mementingkan kenyamanan, para responden mayoritas menjawab setuju dengan frekuensi 24, persentase 96%. Selanjutnya mengenai pernyataan yang kelima, yaitu apakah Anda termasuk yang selalu mengikuti dalam perkembangan fashion. Mayoritas responden mengisi setuju dengan frekuensi 16, persentase 64%. Selanjutnya, pada pernyataan yang keenam, yaitu mengenai finansial sebagai menjadi hambatan ketika mengikuti perkembangan fashion. Mayoritas responden mengisi setuju dengan frekuensi 22, persentase 88%. Sedangkan yang terakhir, ada pernyataan yang dilontarkan, yaitu hal apa yang akan Anda lakukan terkait percepatan perubahan fashion. Salah satunya responden memberikan tanggapan seperti mencoba kreatif, melakukan kapsul wardrobe agar tidak terjadi dampak negatif dari fast fashion. Selanjutnya menggunakan baju-baju model terbaru, terus melakukan mix and match warna yang tersedia. Selanjutnya melakukan pemaduan warna antara warna baju dan warna celana. Dan yang terakhir
kemungkinan akan mix and match antara pakaian di tren sebelumnya dan pakaian yang di tren baru. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, adapun hasil penelitian yang telah dilakukan ini berupaya memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, mempertegas bahwa fashion bukan sekadar pakaian, tetapi menjadi bentuk eksistensi sosial yang menghubungkan individu dengan komunitasnya. Pemahaman dalam mengenai dampak fashion sebagai medium ekspresi diri dapat merangsang pertumbuhan kreativitas dan eksplorasi identitas di kalangan mahasiswi. Seiring dengan evolusi tren yang terus-menerus berkembang, menunjukkan bahwa ada berbagai cara untuk menghadapi percepatan pertumbuhan fashion dengan penekanan pada nilai yang berkelanjutan dan kreativitas. Ini mencerminkan kesadaran akan dampak industri fashion terhadap lingkungan dan berkelanjutan, serta upaya untuk mencari solusi yang lebih berkelanjutan. Pentingnya pemahaman tentang tren fashion dan perannya sebagai ekspresi diri tidak hanya mempengaruhi individu secara personal, tetapi juga berperan signifikan dalam pembentukan identitas kelompok. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan jawaban terhadap pertanyaan awal mengenai pengaruh fashion sebagai bentuk ekspresi diri, dampak tren fashion di kalangan mahasiswi program studi manajemen Universitas Islam Bandung, dan hambatan yang mungkin akan dihadapi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.